Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Ailing. 5 menit lagi saya akan undang Dokter Sabrina untuk gabung di live IG pada siang hari ini sama kita ya. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara. Saya akan nemenin Mitra Ailing untuk ngobrol bareng Dokter Sabrina di live IG pada siang hari ini. Nah, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022 kemarin, maka live IG kita kali ini bertema Merdeka dari Kebutaan yang disebabkan oleh katarak. Karena seperti kita tahu, katarak itu menjadi penyebab kebutaan di Indonesia dan menjadi masalah gangguan penglihatan yang perlu diwaspadai gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk ada hadiah total Rp100.000 untuk 2 orang penanya terinteraktif. Dan sebagai informasi, Ailing Group ini memiliki polimata di berbagai wilayah, di mana salah satunya adalah tempat praktek dari Dr. Nurul Fitri Sabrina, spesialis mata, yaitu di Klinik Mata KMU Gresik dan Klinik Mata KMU Lamongan. Seperti itu. Nah, ini yang udah ada dari mana aja nih kalau boleh tahu nih, absen dong. Kayaknya ada dari Gresik, Lamongan udah ada banyak ya. Oke, langsung aja ya kita undang Dr. Sabrina untuk gabung di live IG pada siang hari ini ya. Oke. Halo, Dr. Sabrina. Halo, Halo. apakah sudah terdengar? Iya, sudah terdengar dokter dengan jelas. Selamat siang dokter. Dokter habis praktek ya ini ya? Halo? Ya, habis praktek. Oke dokter. Kita ketemu lagi di live IG ya dokter ya, tentang ini temanya tentang merdeka dari kebutaan. Oke, dari Mitra ini sama Sobat KMU ini pasti udah banyak yang pernah periksa sama konsul ke Dokter Sabrina ya ini ya kayaknya dok ya. Oke, sebelum kita mulai lumayan Dokter Sabrina, saya ucapkan juga terima kasih sama Mitra Ailing sama Sobat KMU yang udah join live IG pada siang hari ini. Nah, yang join hari ini bisa langsung aja ngetik pertanyaan, nanti saya sampaikan ke Dokter Sabrina, insya Allah dijawab sama Dokter Sabrina. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Mitra Ailing yang udah kasih pertanyaan sebelum live IG yang hari ini berlangsung kayak gitu. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi juga ada total hadiah Rp100.000 untuk 2 orang penanya terinteraktif kayak gitu. Oke, langsung aja nih ya Dokter Sabrina. Pada momen kemerdekaan ini kita akan dapat informasi dari Dokter Sabrina tentang merdeka dari kebutaan yang disebabkan oleh katarak melalui operasi katarak dengan lensa Franklin. Gimana sih dok penjelasannya? Silakan Dokter Sabrina. Terima kasih, Mbak Tiara. Yang pertama kan kita bahas dulu ya, katarak itu biasanya kalau ada pasien datang ke saya sudah sampun tua, di atas 50 tahun, dikasih tahu katarak itu pasti kaget, dikiranya katarak itu sesuatu yang berbahaya. Padahal sebenarnya katarak itu merupakan proses penuaan alami pada manusia. Jadi katarak itu seperti uban. Jadi kalau uban warna putih, katarak itu warna keputihan di lensa. Dan lensa itu kan ibaratnya kayak jendelanya mata untuk si cahaya itu masuk. Tetapi apabila ada katarak warna putih, jadinya menghalangi cahaya sehingga pastinya akan mengganggu penglihatan pasien itu sendiri. Terus kemudian yang kedua yang membuat orang-orang yang sudah sepuh atau di atas, pokoknya usia lanjut itu juga terganggu penglihatannya, salah satunya adalah yang namanya presbiopia. Presbiopia itu mata tua, jadi yang kalau kita masih muda dahulu kan kita bisa melihat jarak jauh dan dekat itu langsung ya. Kalau sudah di atas 40 tahun, kemampuan akomodasi atau kemampuan berpindah melihat daripada jauh ke dekat itu sudah berkurang karena ototnya sudah lemah. Jadi kalau melihat jauh jelas, tapi kalau melihat HP atau melihat barang-barang yang gelap itu barang-barang yang dekat itu jadi buram atau kayak harus dijauhkan dulu. Itu juga merupakan suatu proses alami dari manusia. Semua orang pasti terkena. Kalau yang presbiopia itu rata-rata di atas 40 tahun ke atas pasti membutuhkan minimal kacamata baca. Tetapi kalau katarak itu biasanya antara 45 sampai 50 bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, sudah mulai terjadi kekeruhan.
Terus kekeruhannya itu juga bertahap, nggak langsung jadi putih semua gitu. Jadi biasanya kita operasi katarak kalau pasien sudah merasa terganggu penglihatannya. Gitu. Terus cara penyembuhan katarak untuk saat ini tidak ada cara penyembuhan atau obat-obatan lain katarak selain dengan menggunakan operasi. Operasi itu nanti jadi katarak atau lensa yang sudah keruh itu akan kita ambil, terus kemudian kan lensanya nggak ada, jadi kita akan memasuki lensa buatan ke dalam mata. Itu cara operasinya itu seperti itu, jadi kataraknya diambil dan dimasukin lensa buatan. Terus kemudian lensa buatannya itu kan bermacam-macam, ada yang lensa standar. Nah, lensa standar itu saat kita masukkan ke dalam dia akan mengoreksi penglihatan pasien. Jadi kalau pasien sebelumnya ada kayak minus 2, minus 3 gitu, insya Allah dengan operasi katarak itu juga, karena ibaratnya si lensa mata yang biasa dipakai pasien di depan matanya ini pakai kacamata gitu, itu akan dimasukkan ke dalam mata sehingga bila si ukuran kacamatanya itu nggak terlalu ekstrim, maka juga akan bisa terbebas benar dari kacamata. Tetapi itu untuk yang jauh saja ya. Tadi seperti saya jelaskan, ya. Halo, Suara Brina terputus dokter. Wah, iya dah. Putus-putus ya. Coba cek lagi dokter. Hah? Oh iya, bentar ya. Halo? Halo. Sudah belum? Udah. Ya. Oke. Udah ya. Udah ya. Bagus ya Mbak ya? Udah dok. Tadi putus-putus sampai mana ya Mbak? Oh, udah jelas. Yang terakhir udah yang Jelas ya. tentang lensa standar. Oh, yang teman-teman menginformasikan juga bahwasanya dari tanggal kita punya program spesial kemerdekaan untuk sobat-sobat KMU, untuk teman-teman sobat KMU yang bernama Agus bisa melakukan pemeriksaan gratis di seluruh cabang KMU, di seluruh cabang klinik mata KMU dengan hanya menunjukkan KTP. Dan program ini akan berakhir pada tanggal 20 Agustus. Jadi bisa segera dimanfaatin ya teman-teman. Dan bagi mitra ini juga bisa mendapatkan operasi katarak premium untuk keluarganya agar terbebas dari katarak sekaligus mata minus, silinder, dan rambut dekat. Langsung aja bisa ke cabang Ailing Hospital Partner dan klinik mata KMU. Oke teman-teman, bentar ya. Halo dokter. Iya. Halo. Maaf ya putus. Ya. Oke dokter, tadi lanjut ya sampai lensa standar ya tadi dok ya. Iya. Jadi kalau lensa standar itu bisa juga menghilangkan minus atau plus daripada orang tersebut asal tidak ada silindernya. Jadi kalau misalnya lensa standar itu akan memperbaiki penglihatan jauhnya, tapi untuk penglihatan dekatnya masih tetap harus menggunakan kacamata. Jadi tetap seperti sebelum, tapi biasanya orang-orang yang operasi katarak itu kan sudah di atas 40 tahun, jadi sudah pakai kacamata baca juga. Nah, setelah operasi katarak pun dia akan menggunakan kacamata juga kalau menggunakan lensa yang standar. Tetapi ada pilihan-pilihan lensa premium yang sekarang sudah hadir di klinik mata KMU juga, yaitu lensa multifokal. Jadi ada 3 jenis, yaitu lensa torik, lensa multifokal, dan multifokal torik. Jadi orang-orang yang dengan minus dan silinder, kalau menggunakan lensa premium torik, minus dan silindernya akan bisa dikoreksi dengan lensa tanam tersebut. Jadi untuk jauhnya pasien tidak usah menggunakan kacamata lagi, sudah bebas dari kacamata. Tetapi untuk dekatnya itu masih perlu menggunakan kacamata. Itu yang torik saja ya. Kemudian ada yang kedua yaitu lensa multifokal. Lensa multifokal itu untuk pasien-pasien yang kelainan matanya cuma minus atau plus saja, yang tidak ada silinder yang terlalu parah-parah banget. Itu pilihan yang terbaik adalah lensa multifokal. Dia bisa mengkoreksi penglihatan dekat dan penglihatan jauh. Jadi ibaratnya kacamata jauh dan kacamata baca akan dimasukkan langsung ke dalam mata. Jadi setelah operasi ya bebas kacamata. Kemudian pilihan ketiga adalah multifokal torik. Jadi multifokal torik itu buat orang-orang yang ada minus, ada
minus atau plus, kemudian ada silindernya juga. Jadi kalau silinder, terus sebelumnya ada silinder, terus kepingin penglihatan jauh dan dekatnya sama-sama jelas setelah operasi, itu menggunakan multifocal gitu. Jadi memang disesuaikan sesuai kebutuhan pasien aja. Terus apakah lensa non premium itu jelek? Ya enggak juga. Kan lensa premium itu lensa disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi misalnya ada pasien yang sebelumnya itu cuma silinder -1 gitu. Misalnya ada dia itu kelainan sebelum operasi katarak itu ada -4 sama silinder -1 gitu misalnya. Kemudian setelah operasi katarak karena minusnya hilang ya pasti dia akan merasa lebih baik setelah operasi katarak. Silinder satunya gimana? Kalau misalnya dengan silinder 1 dia katanya misalnya buat orang-orang yang kayak ibu rumah tangga atau bisa kerja di rumah rasanya tidak enak, kadang bahkan mereka nggak usah pakai kacamata juga nggak apa-apa. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi pasien, keinginan pasien gimana, pengen melihat jauh dekat atau jauh saja cukup. Dengan kalau sudah terbiasa dengan kacamata saja biasanya ya jauh aja cukup gitu. Jadi disesuaikan saja. Kalau mau konsultasi lebih banyak juga nanti bisa ke klinik mata utama atau di Ailing Hospital Partner terdekat. Itu sementara itu aja dulu mungkin. Oke, berarti kalau misalnya katarak itu mungkin berarti bisa nggak sih dok, misal kalau kita udah lanjut usia tuh pasti katarak atau enggak dok? Pasti katarak. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikiran, ya saya 60 kok penglihatan saya bagus-bagus aja ya. Mungkin memang kataraknya masih tipis, jadi mungkin kalau kataraknya masih 10% gitu ya jelas dia nggak merasa terganggu. Tapi katarak itu kalau cuma katarak doang setipis itu juga ya nggak perlu dioperasi, jadi nggak berbahaya, tapi jangan dibiarkan lama-lama, terutama kalau melihat benda itu sudah kurang dari 6 meter, itu biasanya sudah agak mulai tebal, jadi jangan ditunda. Karena kalau katarak ketebalan itu yang pertama kadang lebih susah yang jelas karena lebih keras, jadi kadang-kadang nggak bisa sekali operasi selesai. Dan ada komplikasi lainnya, kadang bisa menimbulkan glaukoma atau tekanan mata yang tinggi karena kataraknya tetap tebalan, jadi cepat-cepat, bukan cuma turun saja. Oke dokter, kita langsung aja ke tanya jawab aja ya dokter. Baik, siap. Oke. Ini ada dari @ronilino9. Dokter, jika mengalami mata minus sejak lahir, apa bisa sembuh total dokter kalau berobat rutin? Oh iya, bila minus sejak lahir, yang paling penting adalah minus itu yang jelas tidak bisa hilang hanya dengan obat saja ya. Jadi kalau kondisi mata minus itu kan si bola matanya kepanjangan sehingga si cahaya itu nggak nyampe. Nah bahayanya kalau dari lahir sudah minus terus nggak dikasih kacamata, yang bisa menyampaikan si cahaya ke mata yang kepanjangan itu hanya dengan kacamata. Jadi nggak ada obat ya untuk saat ini ya, saat ini belum ketemu obat yang bisa menurunkan minus tanpa operasi plastik atau ya cuma kacamata sama lasik itu aja atau kontak lensa. Jadi penyembuhannya kalau penyembuhannya minta minusnya hilang ya tidak bisa, kecuali nanti kalau sudah di atas 18 tahun bisa dilasik. Tapi kalau sembuh itu harus kontrol teratur karena untuk kita lihat kondisi sarafnya. Apalagi kalau masih kecil itu kan masa pertumbuhan sampai usia 18 tahun, jadi si retina yang sedang berkembang ini harus mendapat rangsangan cahaya yang cukup dengan memakai kacamata. Jadi kalau sekalinya anak sudah didiagnosa minus atau silinder minimal 6 bulan atau maksimal 1 tahun sekali itu harus dicek ukuran kacamatanya berubah apa enggak, karena kacamata itu kalau minus apalagi saat anak masih kecil pasti dia nggak mungkin berkurang karena si matanya pasti akan terus bertambah panjang. Saat mata panjang tambah panjang kayak tangan kakinya anak juga tambah panjang, minus pasti nambah, jadi harus disesuaikan kacamatanya. Yang penting si retinanya tumbuh 100% bagus. Nanti kalau kepengen lepas kacamata umur 18-19 tahun bisa daftarkan untuk LASIK. Oke, lanjut lagi dok. Ini dari FI ini, dok saya ini mau daftar abdi negara tapi kena katarak traumatik gara-gara kena serpian batu dulu pas SD. Bisa nggak disembuhin nih kalau katarak traumatik?
Jadi nanti dilihat dulu. Jadi katarak itu kan seperti saya bilang tadi kondisi kekeruhan pada lensa ya. Ibaratnya TV itu kacanya yang keruh. Jadi kalau katarak traumatika nanti akan kita lihat dulu kondisi kabel atau saraf di baliknya katarak itu masih nempel, masih bagus apa enggak. Kalau misalnya masih bagus bisa kita cobakan operasi untuk matanya, tapi saya tidak tahu ya apa namanya syarat untuk abdi negara itu gimana, apakah boleh dalam kondisi dalamnya itu lensanya kalau katarak yang diambil kan pasti lensanya kan lensa palsu kan, walaupun apakah boleh menggunakan lensa palsu tersebut kan dari luar sih nggak kelihatan, dan penglihatan juga kalau asal sarafnya bagus bisa seperti orang normal, jadi bisa 100%. Cuman yang saya nggak tahu apakah polisi atau abdi negara TNI itu menerima kondisi mata yang sudah bagus atau yang lensanya sudah diganti bukan lensa asli. Itu yang saya tidak tahu, mohon maaf. Tapi asal sarafnya bagus masih bisa sembuh. Oke. Jadi kayak misalnya itu nggak kelihatan gitu kalau misalnya secara misalnya udah dioperasi nih, kalau secara luar outside gitu nggak kelihatan kalau misalnya itu emang habis dioperasi gitu. Iya, iya. Kalau dari luar itu nggak kelihatan, lensa palsunya itu nggak kelihatan karena warnanya bening kayak lensa asli kan. Justru kalau nggak dioperasi kan mata tengahnya itu kelihatan warnanya putih karena katarak itu warnanya putih. Kalau sudah diganti lensa bening ya nggak kelihatan, nggak mengganggu kosmetik. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari S. Muklis BK, menurut medis mata minus itu tidak bisa sembuh, tapi obat herbal kok katanya bisa sih dok. Mohon pencerahannya dok. Iya, ya untuk itu memang untuk saat ini dalam bidang kedokteran tidak ada kedokteran mata loh ya, itu tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan minus tanpa operasi. Jadi agak hati-hati sama obat herbal karena yang pernah saya temui ada obat herbal itu yang dia hanya mengecilkan jendela mata. Jadi di mata ini kan ada pupilnya, sama dia itu dikecilkan. Jadi seakan-akan mungkin kalau teman-teman pernah ngintip sesuatu dari lubang yang kecil itu pasti kan kelihatan jelas karena cahayanya lebih fokus. Tapi itu bukan solusi yang permanen saat nanti si jendelanya dan itu kondisi mata dikecilkan itu kan bukan sesuatu yang normal ya. Jadi saat nanti obatnya diberhentikan ya balik lagi minusnya. Jadi agak hati-hati dalam penggunaan obat herbal apalagi yang tidak diresepkan oleh dokter, karena kalau misalnya sudah ada kacamata, sudah ada obat yang bisa menghilangkan minus tanpa kacamata dan operasi, pasti sudah diberikan obat mata dari dulu, tapi kan belum ada jadi dan tidak dianukan sama di resepkan sama dokter mata. Jadi hati-hati karena kita juga nggak tahu apa kan isinya, apalagi yang dimasukkan ke mata, maksudnya yang diteteskan ke mata. Penggunaan obat mata itu kan harus steril, sesuatu yang diteteskan ke mata itu harus steril. Kalau pengemasannya nggak bagus atau tidak sesuai standar, takutnya malah kuman. Jadi bukannya malah bagus, udah mahal-mahal tapi nggak ini ya. Oke, lanjut lagi ya dok ya. Ya. Oke, ini dari Nitya Hoki. Dok ingin bertanya, nutrisi seperti apa sih yang bisa dikonsumsi saat kita masih muda agar di usia lansia mata tetap sehat dan nggak kena katarak gitu katanya dok. Oh iya. Untuk menjaga kesehatan mata sih paling bagus memang kalau misalnya buat pertumbuhan saraf yang optimal itu yang jelas sayur sama buah, terutama yang warnanya merah sama kuning itu yang bagus. Kemudian untuk melembabkan mata itu paling bagus nutrisinya itu makanan yang banyak mengandung omega 3, misalnya ikan yang berlemak seperti patin, lele, atau kalau mau minum omega 3 ya omega 3 yang dari kapsulnya ikan juga boleh. Itu untuk memelihara saja ya, tapi seperti yang saya bilang tidak mungkin orang itu menua tanpa ada katarak. Jadi tapi kan yang saya bilang tadi katarak itu kan nggak mesti kalau misalnya dia tipis kan dia nggak ganggu penglihatan ya. Jadi dibiasakan konsumsi yang baik-baik tadi supaya saat tua nanti kataraknya misal kalau ada pun tipis. Jadi cuma
bahkan bisa nggak pakai kacamata, atau bahkan kalau tipis banget kadang-kadang bisa kita koreksi pakai kacamata. Jadi nggak sampai ke arah operasi. Terus kemudian untuk mencegah katarak lain adalah mengobati jadi kalau misalnya punya kencing manis, jadi penyakit-penyakit metabolik itu kadang ada yang bisa mempercepat pertumbuhan katarak. Jadi misal harusnya dia baru tumbuh katarak umur 50 tahun, tapi dia tumbuhnya jadi lebih cepat karena ada komplikasi dari kencing manis tersebut. Jadi harus dikontrol kencing manisnya atau penyakit-penyakit lainnya. Kemudian tips yang untuk mencegah katarak itu menghindari cahaya matahari yang secara langsung. Terus jadi misal ke pantai atau ke tempat-tempat yang terik itu gunakan kacamata pelindung UV. Hanya itu untuk mencegah katarak. Oh iya, terus sama jangan minum obat-obat yang sembarangan gitu, karena ada beberapa obat jenis steroid kalau nggak diresepkan sama dokter jangan diminum, karena itu juga bisa mempercepat pertumbuhan katarak juga. Oke. Untuk ngingetin kembali nih untuk Mitra Aileen sama Sobat Kungfu, ini dari Klinik Mata Kungfu memiliki program spesial kemerdekaan untuk teman-teman yang namanya Agus. Jadi untuk teman-teman yang memiliki unsur nama Agus bisa langsung melakukan pemeriksaan secara gratis di cabang Klinik Mata KMP dengan hanya menunjukkan KTP. Dan program ini berlaku sampai tanggal 20 Agustus. Jadi cepetan dimanfaatkan. Oke. Terus Mitra Aileen juga Boleh cewek dan cowok juga loh ini. Agustina ya enggak apa-apa kalau mau. Bener banget dong. Iya. Ke Klinik Mata KMO. Dan juga bagi Mitra Aileen bila ingin mendapatkan operasi katarak premium untuk keluarganya atau teman dekatnya, kerabatnya, biar terbebas dari katarak sekaligus menghilangkan mata minus, silinder, dan rabun dekat, langsung aja bisa datang ke seluruh cabang Aileen Hospital Partner sama ke Klinik Mata KMO. Dan jangan lupa juga untuk yang udah join live lagi pada siang hari ini bisa langsung ngasih pertanyaan biar nanti dijawab. Insya Allah akan dijawab oleh Dokter Sabrina. Gitu. Oke dokter, kita lanjut lagi pertanyaannya dari Ed Gale Keiji. Gitu. Untuk terkait lensa premium ini biayanya berapa ya dok? Oh iya. Mahal nggak sih? Memang agak mahal sih kalau lensa premium, dan itu dia tidak bisa BPJS. Jadi kalau misal BPJS itu yang operasi katarak itu lensanya yang standar. Nah, kalau lensa premium itu nggak bisa menggunakan BPJS. Biayanya 25 juta satu mata. 25 sampai 28. Satu mata ya. Sekitar itu. Satu mata. Manfaatnya banyak. Tapi dengan benefit-benefit yang seperti yang saya jelaskan tadi, dan kalau misalnya lensa setelah operasi katarak itu, pemasangan lensa itu kan hanya bisa sekali, jadi nggak bisa misal kepengen nyoba lensa standar dulu, terus nanti habis itu pengen dikeluarkan lensanya diganti lensa yang premium gitu, itu nggak bisa, karena sekali lensa dimasukkan itu nanti dia akan istilahnya lengket atau menyatu dengan tempat lensanya. Jadi memang harus dipikir dengan matang-matang, kepengen dari awal tuh kepengen lensa premium atau lensa standar saja, karena operasi pemasukan lensanya itu hanya bisa dilakukan sekali saja gitu. Nah iya nih, buat Mitra Aileen, buat sobat-sobat Mitra Aileen sama sobat KMU bisa dipikir ulang nih kalau misalnya mau, karena kan tadi penanaman lensa cuma satu kali, jadi biar nggak nyesel dan kayak kali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya, jadi langsung bisa ngilangin minus dan lain-lain. Mungkin saya bisa bantu jawab dokter untuk harga dari lensa premium sendiri. Untuk lensa yang toric multifokal sama multifokal toric ya. Kalau yang toric kira-kira antara 25 juta sampai 30 dalam matanya, 25 juta lah ya. Untuk yang multifokal di start mulai 23 juta, dan untuk multifokal toric itu mulai dari dari toric itu dimulai dari biayanya 20 juta. Kalau multifokal itu 23 juta dan multifokal toric itu 25 juta, teman-teman. Seperti itu.
Oke, kita lanjut pertanyaan lagi. Bentar ya. Nah, ini dok, izin bertanya nih. Kan tadi kan katarak karena kekeruan ya, itu bisa nggak sih kalau katarak ini faktornya adalah faktor keturunan? Kira-kira bisa nggak sih dok kalau katarak itu faktor genetik lah istilahnya? Bukan ke arah genetika sih, karena lebih ke arah semua orang itu pasti kena katarak, jadi itu lebih ke arah proses penuaan dibandingkan proses genetika. Kalau proses genetika kan ada orang yang menurun dari orang tuanya, terus ada yang nggak kena. Kalau katarak itu proses penuaan, jadi kayak uban, semua orang pasti kena, cuma memang ada yang kalau misalnya gizinya bagus, terus seperti kebiasaan baik yang tadi sudah saya jelaskan, makan sayur dan segala macamnya, itu kataraknya akan lebih timbulnya lebih lambat dan lebih lama. Jadi mungkin bisa 60 tahun masih terang-terang aja bisa aja. Tapi kalau mungkin nanti umurnya sampai 200 tahun gitu, itu pasti kejadian juga katarak gitu. Jadi katarak itu memang proses penuaan yang normal terjadi pada manusia. Saya pun juga nanti ya akan kena katarak juga gitu. Tapi bisa diperlambat. Tapi nggak usah takut, yang penting kan ada obatnya. Jadi nggak usah takut yang berlebihan gitu ya. Oke. Dok, ini kalau misalnya ada tanya lagi dok dari Nita Hoki, dok apakah katarak kalau misalnya habis operasi kan sembuh total tuh katanya, kalau misalnya kambuh itu bisa nggak dok? Kambuh lagi gitu? Kambuh laginya sih enggak, tapi lebih ke arah jadi lensa yang ditanamkan itu kadang-kadang ada beberapa orang yang 2-3 tahun setelah lensanya ditanamkan itu muncul debu-debu tipis di kantong lensanya. Jadi seakan-akan loh kok kambuh lagi, kok buram lagi, padahal bukan karena kataraknya tumbuh lagi. Kalau katarak kan lensanya kan udah dihilangin, jadi udah diambil, jadi nggak mungkin dia tumbuh kembali karena tempatnya di mana kan nggak ada. Jadi yang debu-debunya itu di kantong lensanya. Nah, kalau misalnya muncul debu tersebut juga nggak bahaya. Nanti setelah operasi bisa dilaser kayak dibersihkan debunya, dan itu juga cuma sekali kok. Jadi sekali dibersihkan udah nggak mungkin dia nggak tumbuh lagi. Berarti itu nggak semua orang terkejadian kayak debu-debu si kekurangan kapsul itu nggak semua orang kejadian. Jadi ya kalau kataraknya nggak mungkin. Berarti kalau kejadiannya gitu, kalau habis operasi kira-kira mungkin cuma sekali aja ya dok ya, kalau probabilitasnya. Iya, misal dan itu kecil juga probabilitasnya. Perlunya lagi karena si tempat lensa yang dulu itu jadi berkecukupan. Oke, jawab ya kayaknya ya. Ada lagi nih, bentar. Dok, kalau misalnya nih habis operasi katarak, bisa nggak sih kita pakai kontak lensa itu yang di? Oh iya, iya. Boleh aja sih sebenarnya. Jadi kan penggunaan kontak lensa itu kan ada banyak ya jenisnya. Ada yang kepengen kosmetik aja, jadi memang ada acara pengen pakai kontak lens normal ya, yang nggak ada ukurannya atau buat warna-warna, itu boleh sih, nggak apa-apa asal kebersihannya bagus ya. Terus kalau pokoknya nggak apa-apa sih pakai lensa kontak setelah katarak. Jadi cuman biasanya sih pasien-pasien itu setelah operasi katarak nggak perlu lensa kontak karena sudah terang untuk penglihatan jauhnya loh ya. Kalau penglihatan dekat itu kan dia nggak bisa dikoreksi dengan lensa kontak. Jadi boleh, tapi ya nggak ada gunanya untuk melihat dekat loh ya, sama aja kurangnya. Oke. Mungkin dari Mbak Rizka Matafian sudah dijawab ya dari dokter Sabrina ya, kalau misalnya katarak ini boleh kalau pakai lensa. Tapi biasanya emang nggak ada yang pakai lensa, soalnya emang udah terkoreksi dengan sendirinya, udah jelas banget sih. Mungkin dia maksudnya kalau masih muda gitu ya dok, kan masih senang having fun sama kelihatan dan lain gitu ya. Iya, atau mau acara pernikahan anaknya, mau mantu, mau pakai lensa kontak buat acara ya nggak apa-apa. Asal kebersihannya bagus, cara masangnya juga benar, nggak apa-apa. Nah, bentar dok, saya lihat lagi pertanyaannya.
Ini dari Nita Hoki lagi. Dok, selain operasi, penyembuhan apa aja sih yang bisa diberikan pada penderita katarak? Selain operasi itu nggak ada, soalnya katarak itu kita ibaratkan mata atau lensa mata kita itu kayak si permen apa namanya permen kacang caca gitu yang ada isinya ada coklatnya ada kacangnya. Lah katarak itu proses pengeruhan dari si kacang dan si coklatnya. Jadi kalau kacang coklatnya nggak dikeluarin nggak akan bisa hilang itu putih-putihnya. Memang ada kalau misalnya si kacang dan coklatnya itu kekeruhannya masih tipis atau si kataraknya itu masih tipis akan kita berikan obat. Tapi obatnya itu bukan buat menghilangkan katarak, tapi lebih ke arah supaya nggak tambah tebal kataraknya dalam waktu cepat gitu. Dalam waktu cepat loh ya. Tapi namanya katarak itu ya namanya proses penuaan kan ya. Jadi ibaratnya kayak kita ibaratkan rambut kita udah waktunya berubah, kita kasih minyak kemiri ya untuk sementara dia akan melambat, pengukubannya itu akan melambat. Tapi kalau umur kita diteruskan sampai 200-300 tahun ya pasti ubanan juga kan. Ini pertanyaan lagi dok dari Nita Hoki lagi. Dok, misalnya kalau ada anak-anak nih terkena katarak, memang apakah bisa dioperasi dan apakah kalau misalnya dioperasi bisa memakai lensa premium langsung atau gimana dok? Oh iya gitu. Kalau untuk katarak anak-anak ini agak berbeda. Jadi yang pertama katarak anak-anak apakah bisa dioperasi? Wajib malahan dioperasi karena anak-anak itu kan si retina atau sarafnya itu masih berkembang. Bayangkan kalau si saraf yang sedang berkembang itu ketutupan katarak, pasti dia nggak bisa tumbuh kan. Jadi nanti saraf matanya males. Padahal pertumbuhan saraf itu maksimal 18 tahun. Pesatnya itu 10 tahun pertama lah. Di atas 10 tahun tuh udah melambat pertumbuhannya. Jadi begitu anak Anda didiagnosa katarak kongenital, selama sarafnya masih bagus segera dioperasi. Terus kemudian apakah bisa menggunakan lensa premium? Sayangnya tidak bisa karena anak-anak itu kan masih proses bertumbuh matanya. Jadi matanya itu akan terus bertambah panjang. Jadi nggak bisa kita pakai lensa premium karena saat matanya bertambah panjang, pasti ukuran matanya itu lensa yang ditanam ibaratnya kacamata itu kan pasti ukurannya aja berubah-ubah apalagi lensa tanam yang kita tanam jadi nggak bisa dikasih lensa premium jadi akan kita kasih lensa standar pada mata anak kemudian untuk bacanya pasti nanti membutuhkan kacamata saja tapi ya itu penting juga jadi jangan karena takut aku nanti anakku kalau misalnya habis operasi katarak kongenital jadi nggak bisa baca tapi kalau nggak diambil kataraknya malah sarafnya nggak tumbuh nanti jadi memang kita mengambil yang mudaratnya paling kecil jadi memang nggak bisa dipasang lensa premium untuk anak-anak karena ukuran matanya itu belum berhenti gitu loh pertumbuhannya masih belum stabil jadi lensa premium itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Oke, ada lagi pertanyaan dari Roni minus 9. Dok, kalau misalnya kita iritasi mata karena sesuatu, apakah bisa menyebabkan katarak? Ya, jadi iritasi ada katarak yang namanya kalau katarak yang biasa orang orang kenal itu kan katarak yang karena usia tua ya. Tapi ada juga namanya katarak komplikata atau katarak yang terjadi karena penyakit lain, biasanya iritasi, radang atau trauma kayak kelilipan sesuatu itu bisa terjadi katarak juga. Tetapi biasanya pokoknya traumanya itu harus berat gitu baru menimbulkan katarak. Kalau kelilipan aja biasanya sih enggak jarang banget yang menimbulkan katarak. Jadi saran saya bagi kalau orang-orang masih muda misal ada mata merah itu jangan dibiarkan lama-lama apalagi kalau mata merah yang modelannya merah terus kok buram ya terus habis itu sembuh sendiri tapi itu berulang lah kayak gitu yang namanya radang mata itu kayak gitu jadi secara nggak sadar radangnya itu telah berlangsung lama sehingga menyebabkan lensa itu keruh yang si coklat dan kacang yang tadi itu yang aslinya bening jadi keruh karena serangan radang tersebut jadi dia kataraknya lebih muda daripada orang-orang yang biasanya kalau katarak karena penuaan kan biasanya di atas 40-50 tahun kalau karena radang biasanya kadang ada yang 30 tahun udah kena eman gitu. Sesuatu yang bisa dicegah sebenarnya.
look ya buat teman-teman ya, bisa mencegah kalau misalnya ada yang sudah terjadi sesuatu di matanya, biar nggak berlarut-larut sama efek panjang nantinya. Lebih baik langsung segera diperiksakan supaya dapat apa sih mengatasi dan apa ya itulah kayaknya. Oke dokter, kita sudah aja di pada siang hari. Terima kasih buat yang sudah join. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Sabrina yang udah berbagi informasi tentang katarak di siang hari ini. Dan Mitra Eling, untuk Mitra Eling sama Sobat KMU yang ingin mendapatkan penanganan lebih untuk katarak, langsung aja datang untuk periksa ke Eling Hospital Partner dan ke Klinik Mata KMU. Dan diumumkan juga untuk pengumuman pemenang live IG pada sore hari ini, pada siang hari ini akan diumumkan via story ya. Oke dokter, sudah terima kasih. Ya, mari. Assalamualaikum. Selamat siang semua. Ya.